Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang formulir. Indikatornya yaitu mencermati dan mengisi petunjuk dari isi formulir, baik itu formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang, melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Yang pertama yaitu mencermati petunjuk dari teks formulir. Kalian bisa perhatikan buku paket halaman 54 sampai 56. Agenda pembelajarannya yaitu yang pertama, pengertian formulir, yang kedua, fungsi formulir, yang ketiga, bagian-bagian formulir, dan yang keempat, jenis-jenis formulir. Yang pertama yaitu pengertian formulir. Formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Kemudian, fungsi formulir. Fungsi formulir yang pertama yaitu mengumpulkan data, yang kedua, mencari sebuah informasi tertentu, yang ketiga, menjadi media komunikasi. Oke, kita latihan soal ya. Soalnya ini akan ada 5 soal, namun Ustadzah bagi di beberapa part video. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan formulir? Kemudian yang kedua, sebutkan fungsi formulir. Oke, materi selanjutnya yaitu bagian atau struktur formulir. Bagian atau struktur formulir ini sebenarnya ada 3 bagian. Pertama ada bagian kepala, terdiri dari nama lembaga, alamat, kemudian nomor telepon. Dan yang kedua, terdiri dari badan. Ada data-data keterangan yang harus diisi dengan lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu penutup, terdiri dari tempat dan tanggal pengisian formulir, nama lengkap, dan tanda tangan. Ini adalah contohnya. Jadi yang bagian atas itu terdiri dari nama lembaga, alamat, dan nomor telepon, termasuk ke dalam bagian kepala. Kemudian data-data keterangan yang harus diisi lengkap yang Ustadzah lingkarin warna merah ini merupakan bagian dari badan formulir ya. Kemudian yang ketiga, tempat dan tanggal pengisian, tanda tangan, dan nama lengkap ini termasuk ke dalam penutup formulir. Oke, ini soal nomor 3. Sebutkan bagian-bagian formulir. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis formulir. Jenis formulir yang pertama yaitu formulir pendaftaran, yang kedua formulir penilaian, yang ketiga formulir pengiriman uang, yang keempat wesel pos, yang kelima daftar riwayat hidup, dan yang keenam kartu anggota. Yang pertama, formulir pendaftaran, yaitu formulir yang berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Misalnya, ketika kita hendak mengisi formulir untuk mendaftarkan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di dalam formulir tersebut biasanya akan berisi poin-poin berupa nama, kelas, usia, dan pilihan ekstrakurikulermu. Kalian juga bisa lihat contoh formulir pendaftaran ekskul pramuka yang ada di buku paket halaman 55. Oke, ini contohnya. Kemudian yang kedua, formulir penilaian. Formulir penilaian adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang hal yang diperlukan untuk menilai sesuatu. Biasanya digunakan oleh juri dalam kegiatan lomba. Ini adalah contoh dari formulir penilaian. Yang Ustadzah kasih contoh, ini formulir evaluasi dan penilaian kinerja. Kemudian, formulir pengiriman uang, yaitu formulir yang berisi pertanyaan tentang informasi nasabah bank yang ingin mengirimkan uang kepada nasabah lainnya. Nah, formulir pengiriman uang ini biasanya ada di bank, mau itu BNI, Mandiri, ataupun bank-bank yang lainnya. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya yaitu wesel pos. Wesel pos adalah kertas dengan bentuk formulir berguna untuk jasa kirim mengirim uang melalui pelayanan jasa pos. Jadi, untuk mengirimkan uang, kalian bisa di pos juga, bukan hanya di bank-bank tertentu aja. Nah, ini adalah contoh formatnya. Kemudian, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah formulir yang berisi tentang data diri kita, mulai dari nama, tanggal lahir, NISN, umur, golongan darah, dan lain-lain.
Nah, ini adalah contohnya. Biasanya, untuk daftar riwayat hidup ini bisa digunakan saat kita akan melamar pekerjaan atau akan masuk ke suatu instansi tertentu. Oke, selanjutnya kartu anggota. Kartu anggota adalah kartu yang memuat jati diri seseorang sebagai tanda keanggotaan suatu perkumpulan, baik itu perusahaan dan sebagainya. Ini adalah salah satu contohnya, misalnya kartu keanggotaan perpustakaan. Jadi, kalian pun jika kalian nanti masuk sekolah dan ingin meminjam buku di perpustakaan An-Nadir, kalian harus memiliki kartu anggota perpustakaan. Oke, ini latihan soal nomor 4. Sebutkan 3 jenis formulir. Nah, materi selanjutnya yaitu contoh mengisi formulir pendaftaran. Kalian bisa perhatikan juga di buku paket halaman 55 ya, yang formulir pendaftaran peserta ekstrakurikuler pramuka. Nah, ini Ustadzah ganti jadi SDIT An-Nadir. Nah, di sini terdiri dari nama, tempat tanggal lahir. Kalian bisa isi bebas, tapi ini yang Ustadzah contohin ya. Misalnya kita isi dengan data namanya Fadilatul Yumna. Tempat tanggal lahirnya Jakarta 12 Desember 2010. Ini data-data yang Ustadzah bikin ya sebagai contoh saja. Nah, untuk kalian latihannya yaitu latihan nomor 5 yang ini, isilah formulir pendaftaran di bawah ini. Nah, formulir pendaftaran anggota perpustakaan SDIT An-Nadir. Nah, ini kalian isi dengan nama kalian sendiri, namanya, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan alamat. Isi sesuai dengan data kalian. Oke? Kumpulkan 5 soal tersebut ke wali kelas masing-masing, tulis di buku tulis. Oke, materi dari Ustadzah cukup. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.